Shalom, selamat pagi dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Ditabur di Tengah Semak Duri. Diambil dari kitab Matius 13 ayat 22, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di semak-semak berduri memiliki potensi pertumbuhan yang baik, tetapi karena keberadaannya tidak terawat dan luput dari perhatian, maka ketika benih itu tumbuh pula semak-semak yang baru dan menghimpitnya, sehingga benih itu tidak dapat menghasilkan buah, bahkan mati. Duri dari semak-semak itulah yang menghambat tumbuh-tumbuhan di sekitarnya untuk berbuah dan berkembang. Benih-benih yang jatuh di semak-semak berduri menggambarkan benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati manusia. Namun, firman Tuhan itu tidak dapat berbuah karena hati penerimanya lebih cenderung kepada perkara-perkara dunia yang memberikan kesenangan dan kenyamanan. Bagaimanakah gambaran orang yang memiliki karakter yang ditanam di semak duri? Yang pertama, memiliki hati yang tidak memelihara firman Tuhan. Ibarat seorang petani yang menabur benih di kebunnya, pertama-tama yang dilakukan adalah menggemburkan tanah itu, membersihkannya dari rumput-rumput liar dan batu-batu yang menghambat pertumbuhan dari benih yang ditaburkan. Setelah benih itu tumbuh, ia tidak berdiam diri menantikan hasil panen, melainkan memeliharanya dengan baik. Rumput-rumput liar dengan berbagai jenis pasti akan tumbuh juga bersamaan dengan benih-benih yang ditaburkan, dan itu harus dibersihkan untuk mendapat hasil panen yang baik, banyak, dan berkualitas. Jika benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita tidak terpelihara dengan baik atau tidak dilakukan, tidak mungkin dapat menuai hasil yang baik. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, kita harus membersihkan hati untuk ditabur firman Tuhan sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Yang kedua, memiliki hati yang berorientasi kepada perkara-perkara dunia. Orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kecenderungan hatinya berorientasi kepada perkara-perkara dunia menjadikan firman Tuhan mengalami pergeseran nilai dalam hatinya. Firman Tuhan itu diterima dengan baik, tetapi ketika persoalan, masalah, dan lain sebagainya datang, orang itu tidak menjadikan firman Tuhan sebagai landasan yang kuat untuk berpijak supaya tidak goyah, melainkan membiarkan masalah itu menguasai hati, pikiran, dan perasaannya tanpa disadari telah menempatkan masalah itu menjadi lebih besar dan Tuhan menjadi lebih kecil. Ladang yang penuh dengan semak duri menggambarkan karakter hati manusia yang tidak memelihara firman Tuhan dalam hatinya dan selalu berorientasi kepada masalah dan keinginan-keinginan duniawi, sehingga firman Tuhan tidak dapat menghasilkan buah, terhimpit dengan kesenangan dan kemewahan yang ditawarkan oleh dunia. Hati yang demikian tidak akan mengalami pembaharuan dan pertumbuhan. Karena itu, hindarilah karakter benih yang tumbuh di semak duri dan berjuanglah untuk menjadi tanah yang subur agar firman Tuhan itu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat dan semua orang bisa menikmatinya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu pada hari ini. Biarlah hati kami tertanam di tanah yang subur dan baik, sehingga benar-benar kami tidak mengizinkan semak duri itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami benar-benar menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Tuan, dan firman-Mu lah yang membawa kami kepada kebenaran untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.